lagi. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada benjolan Ade ya, seperti yang anamnesis yang telah kita lakukan. Ade mengeluhkan adanya benjolan dan juga rasa nyeri. Oke, ini tujuannya untuk menegakkan diagnosis atas benjolan Ade. Nanti mungkin kurang nyaman karena saya akan meraba dan menekan pada beberapa bagian Ade, apalagi bagian privat Ade. Apakah Ade bersedia? Baik, Ade bersedia ya. Izinkan saya untuk cuci tangan mengangkat terlebih dahulu dan juga memakai sarung tangan yang steril. Adik juga bisa melepaskan celana adik terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan melepaskan semua aksesoris yang berada di tangan saya jika ada. Saya sudah melepaskan semuanya. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan air keran untuk membasuh kedua telapak tangan saya. Lalu saya akan mengambil sabun. Saya lalu akan mengusap. Yang pertama, saya akan mengusap seluruh telapak tangan saya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu punggung tangan kanan saya terlebih dahulu sebanyak 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tangan kiri saya, punggung tangan kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sela-sela jari saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan mengapit 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kanan saya terlebih dahulu mengarah keluar 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ujung-ujung jari saya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dengan gerakan memutar lalu keluar. Yang selanjutnya adalah tangan saya yang lain 1, 2, 3, 4, 5 memutar dan keluar. Setelah itu saya akan menyalakan keran lagi menggunakan siku saya untuk membasuh dan menghilangkan sabun dari tangan saya. Lalu saya akan mengeringkan tangan saya menggunakan tisu sekali pakai. Tisu bekas ini akan saya gunakan untuk menutup keran. Lalu saya akan membuang tisu itu ke tempat sampah. Oke, saya sudah melakukan cuci tangan langkah dan juga menggunakan sarung tangan yang steril ya. Oh ya, fungsi adik untuk membuka celana adik seperlunya saja. Pasien sudah dalam posisi berdiri tegak. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada daerah kanalis inguinalis permisi adik untuk melihat apakah ada benjolan pada kanalis inguinalis, kanalis femoralis dan juga skrotum. Oke, pada inspeksi saya kali ini terdapat benjolan. Saya lihat dulu ya adik, apakah bisa masuk sendiri. Oke, untuk benjolannya ada di sebelah kiri dan juga tidak bisa masuk sendiri ya. Ada benjolan maka ada kemerahan pada area kiri dan tidak bisa masuk sendiri, harus dibantu. Selanjutnya saya melakukan palpasi pasien untuk saya tekan di area finalis. Ada boleh batuk. Raba ya, di sini ada benjolan ya dek. Ada boleh batuk lagi. Melihat area sebelahnya, apakah dari sini? Nggak ada ya dek di area kanan ya dek. Ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan imun tes ya dek. Saya akan menggunakan 3 jari saja ini. Jari kedua, ketiga dan keempat. Kedua akan berada di annulus inguinalis interalis. Lalu jari ketiga akan berada di annulus inguinalis externus. Lalu jari keempat akan berada di fossa ovalis. Ada bisa batuk. Ada bisa batuk ya. Oke. Apakah ada rasa nyeri deh? Apakah di sini ada nyeri? Oke. Sini ada penonjolan ya dia di area
jari kedua saya yang menandakan kemungkinan adik terkena hernia inguinalis yang lateralis. Saya lakukan di sisi yang lain ya dek. Adik boleh batuk lagi. Oke, saya tidak menemukan adanya benjolan di area sisi kontralateral ya, di area kanan ya. Saya tidak menemukan adanya benjolan. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan finger test. Oke, di area sini ya. Saya melakukan palpasi dengan menempatkan jari kedua saya pada annulus inguinalis externa dan ke dalam canalis inguinalis mengikuti arah saluran sperma ya. Permisi adik. Adik boleh batuk lagi. Oke, terdapat benjolan ya, terdapat ada benjolan. Saat saya mendorong di ujung jari saya bisa merasakannya, tapi tidak akan muncul keluar karena tertutup oleh jari saya. Saya akan melakukannya di sisi yang lain ya dek. Dek boleh batuk lagi. Oke. Di sini tidak teraba adanya benjolan ya dek. Apakah ada rasa nyeri dek ketika saya melakukan ini? Tidak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan lab tes ya dek. Apakah ada bisa berbaring terlebih dahulu? Di sini saya akan melihat apakah benjolannya menurun atau hilang secara spontan. Oke. Bila benjolannya hilang, saya akan tempatkan ibu jari saya di annulus inguinalis internus pada titik tengah ya di sini ya. Apakah adik bisa batuk lagi? Oke. Apakah ada rasa nyeri dek? Ada. Di sini tidak muncul ya dek adanya benjolan lagi, maka kemungkinan besar memang ada terkena hernia inguinalis yang lateralis. Saya lakukan di sisi yang lain juga ya dek. Adiknya boleh batuk lagi. Oke, di sini tidak teraba apapun ya dek, tidak ada benjolan juga, dengan tangis juga tidak ada. Ini untuk melihat apakah ada hernia simptomatis ya dek. Oke, selesai ya dek. Adik bisa memakai kembali celananya, adik bisa duduk kembali. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan juga melepas sarung tangan saya. Saya sudah cuci tangan 6 langkah lagi tadi dan juga sudah melepas sarung tangan saya. Adik juga sudah memakai pakaian kembali dan juga duduk kembali. Jadi setelah tadi saya periksa pada pemeriksaan awal infeksi memang terlihat adanya benjolan ya dek. Pada saat palpasi juga teraba adanya benjolan di area kiri adik. Pada tes pertama zoom test juga teraba adanya benjolan di jari kedua saya yang menandakan adik kemungkinan besar terkena hernia inguinalis yang lateralis. Untuk finger test juga tadi terlihat ada teraba adanya benjolan yang menyentuh area telunjuk saya. Saya juga melakukannya di sisi yang satunya juga tidak ada dek. Untuk thumb test juga terlihat benjolannya menurun atau hilang yang memperkuat bahwa adik terkena hernia inguinalis yang lateralis. Saya juga melakukan di satu sisinya, tapi satu sisinya normal ya dek. Jadi kemungkinan besar adik terkena hernia inguinalis yang lateralis. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan dek? Tidak ada. Tidak ada, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya cukupkan. Adik bisa langsung ke dokter bedah untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Baik, terima kasih adik. Selamat siang Bapak, benar dengan Bapak Wenlang. Baik, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan appendicitis ya Bapak. Seperti keluhan Bapak bahwa Bapak mengeluhkan adanya nyeri pada area perut bagian kanan. Nanti mungkin rada kurang nyaman ya Bapak. Ini fungsinya untuk menegakkan diagnosis apakah Bapak mengalami radang usus buntu. Oke, mungkin nanti rada kurang nyaman karena saya akan menyentuh dan juga menekan beberapa area pada perut Bapak. Apakah Bapak bersedia?
Bersedia dok? Baik, jika Bapak bersedia, izinkan saya untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan juga memakai sarung tangan non steril ya Bapak. Bapak bisa membuka pakaian Bapak seperlunya saja. Oke, baik. Pertama-tama, saya akan melepaskan semua aksesoris yang berada di tangan saya jika ada. Saya sudah melepaskan semuanya. Lalu yang kedua, saya akan menyalakan air keran untuk membasuh kedua telapak tangan saya. Lalu saya akan mengambil sabun. Saya lalu akan mengusap. Yang pertama, saya akan mengusap seluruh telapak tangan saya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu punggung tangan kanan saya terlebih dahulu sebanyak 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tangan kiri saya, punggung tangan kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sela-sela jari saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan mengapit 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kanan saya terlebih dahulu mengarah keluar 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ujung-ujung jari saya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dengan gerakan memutar lalu keluar. Yang selanjutnya adalah tangan saya yang lain 1, 2, 3, 4, 5 memutar dan keluar. Setelah itu saya akan menyalakan keran lagi menggunakan siku saya untuk membasuh dan menghilangkan sabun dari tangan saya. Lalu saya akan mengeringkan tangan saya menggunakan tisu sekali pakai. Tisu bekas ini akan saya gunakan untuk menutup keran. Lalu saya akan membuang tisu itu ke tempat sampah. Oke Bapak Wenlang bisa menepuk kedua lututnya ya. Saya sudah cuci tangan 6 langkah dan juga memakai sarung tangan steril. Permisi ya Bapak. Bapak juga sudah menurunkan pakaiannya, membuka pakaiannya seperlunya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan McBurney ya Bapak. Saya akan menekan di area sini. Saya ukur dulu sepertiga dari sini. Oke, di area sini ya Bapak. Saya akan tekan sedikit ya Bapak. Permisi. Apakah ada rasa sakit Bapak? Sakit dok. Oke, sakit ya Bapak di area kanan. Oke, apakah ada rasa sakit Bapak ketika saya melepaskannya tiba-tiba? Sakit. Oke, saya akan lakukan roughing sign ya Bapak di area sebelahnya atau area yang berlawanan. Saya ukur dulu di sepertiganya, berarti di sini. Apakah sakit Bapak? Tidak dok. Apakah sakit saat saya melepaskannya tiba-tiba tadi Bapak? Sakit. Selanjutnya kita akan melakukan saisan ya Bapak. Bapak bisa meluruskan kaki Bapak. Isi ya Bapak. Bapak bisa mengangkat lutut Bapak. Saya akan melawannya dengan tangan saya. Apakah bisa Bapak? Apakah sakit Bapak ketika saya tekan? Sakit. Oke, sakit ya Bapak. Kalau Bapak tidak bisa untuk bergerak, saya akan melakukan sign yang extension ya Bapak. Apakah Bapak bisa berbaring ke kiri? Izin ya Bapak untuk membaringkan Bapak. Isi. Apakah sakit Bapak ketika saya menari ini? Sakit dok. Sakit ya Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terakhir ya Bapak. Bapak bisa kembali lagi berbaring. Bapak bisa menekuk lututnya kembali. Nah, oke. Tangan kanan saya akan berada di betis Bapak ya, dan tangan kiri saya akan menopang. Tangan saya di sini ya Bapak. Satunya ada di saat saya tarik, apakah Bapak ada rasa nyeri? Saya akan mendorong paha Bapak ke dalam, betis Bapak keluar. Apakah ada rasa sakit Bapak? Sakit dok. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Bapak bisa meluruskan kembali kakinya.
izin Bapak sebelum saya menjelaskan, saya akan cuci tangan 6 langkah kembali dan juga pastinya melepaskan sarung tangan non steril saya. Bapak bisa mengenakan kembali pakaiannya ya Bapak, permisi. Oke Bapak, setelah 4 pemeriksaan tadi pada pemeriksaan pertama atau McBurney, Bapak dirasakan adanya rasa nyeri pada saat saya menekan area di sebelah kanan Bapak ya, pada bagian kanan Bapak di area sini. Lalu pada saat saya melepaskan juga Bapak merasakan nyeri yang sama pada area sebelahnya atau yang berlawanan. Bapak pertama tidak merasakan nyeri, tapi pada saat saya melepaskan ada rasa nyeri ya Bapak. Pada area kanan juga. Pada pemeriksaan selesai juga pada Bapak fleksi tadi juga ada rasa nyeri saat saya menekan kaki Bapak ke bawah. Lalu untuk ekstensi juga Bapak tadi juga merasa nyeri ya Bapak. Untuk obturator sign juga tadi Bapak merasakan nyeri saat saya mendorong paha Bapak ke dalam dan betis Bapak keluar ya. Jadi semua sign-nya kebanyakan positif ya Bapak. Kemungkinan besar Bapak terkena apendisitis akut atau radang usus buntu ya Bapak. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada dok. Oke baik, jika tidak ada Bapak bisa langsung ke penyakit dokter spesialis bedah maupun penyakit dalam untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosis saya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, terima kasih sudah berkunjung hari ini.